Ya pemirsa, kita akan kembali ke MK untuk melihat bagaimana jalannya sidang gugatan hasil Pilpres 2014. 29 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan, termohon menyampaikan jawaban disertai alat bukti yang mendukung jawaban termohon, memperhatikan ketentuan tersebut dan mendukung terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan jaringan. Termohon menempuh kebijakan menyiapkan alat bukti menyesuaikan objek sengketa yang diajukan oleh pemohon dengan mengambil dokumen yang berada di dalam kotak suara, antara lain DPT, DPK, daftar hadir model C7, A titik T khusus, model C PPWP, model C1 dan lampirannya, dan dokumen dari Jakarta dengan permohonan pemohon. Mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan komponen setempat, dilengkapi berita acara. Berdasarkan fakta tersebut di atas, kebijakan termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 7. Pencetakan surat suara. Ketentuan pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selanjutnya, ketentuan pasal 108 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan, selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten kota sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 untuk melayani penggunaan hak pilih warga negara dan menjamin ketersediaan logistik pemilu di TPS, termohon menempuh kebijakan menetapkan jumlah surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih tetap di setiap TPS. Dengan demikian, penyediaan surat suara per TPS secara matematis tidak tepat apabila dihitung berdasarkan jumlah pemilih tetap per provinsi sebagaimana dari pemohon pada halaman 49. Hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. Sebagai pedoman, pengadaan surat suara per TPS, termohon telah menerbitkan keputusan nomor 506 KPPS KPU tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014. Berikut ini disampaikan sanggahan terhadap data pemohon halaman 9 terkait jumlah suara cadangan. Tabel yang akan dibacakan. Berdasarkan data untuk Aceh misalnya, jumlah pemilih ada 3.330.719 surat suara cadangan berdasarkan SK KPU DPT 3.401.984, sementara versi pemohon 3.397.333. Begitu juga untuk Sumatera, Riau, Lampung, Maluku, Papua, Papua Barat, dan luar negeri. Berdasarkan data tersebut sangat jelas, perbedaan hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. 8. Independensi penyelenggara pemilu. Termohon sebagai penyelenggara pemilu mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Hal demikian tercermin dalam sikap dan kebijakan termohon mengelola dan mengendalikan setiap tahapan pemilu. Terkait isu pertemuan salah seorang anggota KPU, Bapak Adam Nafis Gumai dengan timnas pasangan calon nomor 2, Bapak Trimedia Panjaitan, pada halaman 45 disampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 23, Saudara Adam Nafis Gumai singgah ke rumah makan Sate Senayan membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat menunggu pesanan, Saudara Adam Nafis Gumai dihampiri dan disapa oleh Saudara Arif Purwoyono. Setelah merespon sapaan Saudara Purwoyono, pesanan Saudara Adam Nafis Gumai siap dibawa pulang. Menuju pintu keluar, Saudara Adam Nafis Gumai disapa oleh Saudara Trimedia Panjaitan. Setelah merespon sapaan, Saudara Adam Nafis Gumai langsung menuju mobil dan pulang. Pertemuan kurang dari sekitar 1 menit. Berdasarkan fakta tersebut, pertemuan Saudara Adam Nafis Gumai dengan Saudara Trimedia Panjaitan tidak lebih dari tegur sapa yang secara kebetulan berada di tempat yang sama. Meskipun Saudara Adam Nafis Gumai mengetahui keberadaan Saudara Trimedia Panjaitan tidak memiliki maksud dan tujuan mengambil yang bersangkutan, apalagi membahas hal yang bersifat khusus. Untuk itu, dalil pemohon tidak berdasarkan fakta hukum yang kuat dan cenderung fitnah. Lebih dari itu, dalil pemohon tidak relevan disampaikan dalam sengketa PHPU. Majelis Hakim yang mulia, untuk bantahan per provinsi tidak kami bacakan, akan kami sampaikan secara tertulis. Begitu.
Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagai berikut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 KPTS 1 tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2014, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan bisa diambil. Hormat kami, kuasa termohon, Profesor Dr. Adnan Universitas Indonesia, sampai kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah jawaban tertulis sudah siap atau belum? Sedang dalam perjalanan. Baik. Tapi kalau saudara masih sudah membutuhkan waktu untuk membuat jawaban yang lebih utuh sesuai dengan hasil perubahan terakhir, majelis masih di kesempatan sampai hari Senin. Ya, silakan. Baik. Selanjutnya kepada pihak terkait, silakan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati para kolega saya, kuasa hukum pemohon, yang saya hormati kuasa hukum pihak termohon dan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, perkenankan saya untuk menyampaikan satu opening statement dalam proses pelaksanaan sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada siang hari ini. Bahwa pemilu kita yang sudah kita laksanakan ini adalah merupakan satu momentum proses konsolidasi dan pelembagaan demokrasi kita, di mana proses pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah untuk menjamin mekanisme 5 tahunan ketatanegaraan kita dalam kerangka untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang kuat tentunya. Tentu hal ini tidak lepas dari beberapa elemen penting di dalam proses pemilu kita. Elemen pertama yang saya kira perlu saya kemukakan dalam forum yang mulia ini adalah bagaimana terjaminnya pelaksananya hak konstitusional warga dalam menggunakan hak politiknya dalam pemilu kali ini. Karena jaminan atas pelaksananya hak konstitusional warga negara telah diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut berdasarkan Undang-Undang Dasar. Terjaminnya pelaksanaan hak konstitusional warga ini bisa kita lihat dan kita cermati bagaimana Komisi Pemilihan Umum sebagai user telah menerima DP 4, kemudian dilakukan validasi dengan menerbitkan DPS, DPT, DPK, dan DPKTB. Tentu hal ini juga menjadi sangat penting di dalam kita melaksanakan pemilu yang demokratik, pemilu yang jurdil dan bermartabat. Majelis Hakim yang mulia yang saya hormati, hal lain yang saya kira penting untuk kami sampaikan dalam forum ini, bahwa di samping pelaksananya hak konstitusional warga, juga bagaimana kita melihat Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, mampu menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu secara baik, netral, independen, dan non-partisan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, yaitu dari pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, tahapan kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden. Hal lain saya kira yang penting juga kami kemukakan, yaitu bahwa dalam rangka check and balances dalam proses pemilu kita kali ini, bahwa lembaga pengawas pemilu juga telah menunjukkan satu kinerja, telah menunjukkan sikap independensi dalam merespon berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun kontestan telah dilakukan secara baik, baik itu pengawasan yang bersifat administratif maupun pengawasan yang bersifat pidana. Dan hal ini telah dilaksanakan dengan baik dan ditindaklanjuti dengan baik pula. Hal lain saya kira yang penting, elemen terakhir dari proses pelembagaan demokrasi kita yaitu melalui pemilu presiden dan wakil presiden adalah bahwa di dalam perbedaan satu pandangan kita, baik itu terhadap electoral proses maupun tahapan yaitu penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tentu forum Mahkamah Konstitusi ini dapat kita gunakan sebagai satu-satunya forum untuk bisa menguji sejauh mana kebenaran dari dalil-dalil pemohon yang telah dikemukakan di dalam permohonan pemohon, baik dalam permohonan awal, permohonan perbaikan maupun permohonan atas perbaikan selanjutnya. Tentu putusan ini nantinya kita harus hargai sebagai satu hal yang sangat penting untuk menjaga bahwa MK dapat kita harapkan menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang bisa memutuskan secara adil-adilnya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkaitan dengan pokok-pokok permohonan maupun perbaikan permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon, maka perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Permohonan yang diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada permohonan versi perbaikan yang diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 pukul 19.34 WIB. Kemudian ada permohonan versi perbaikan yang diterima pihak terkait pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2014 pukul 13.59 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah mencermati, meneliti terhadap 3 permohonan dimaksud, dihubungkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal 25 PMK nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam persisian hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kami berpendapat bahwa permohonan perbaikan yang diajukan pemohon dilakukan setelah permohonan yang dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK, diregistrasi DBRTK yang di dalamnya telah melakukan perubahan secara substantif terhadap materi permohonan bertentangan dengan hukum acara. Suprastruktur politik pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu telah dijabarkan secara jelas tentang lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, yang kesemuanya berjalan secara hierarkis. Kemudian juga ada lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu di tingkat pusat, Bawaslu provinsi di tingkat provinsi, yang keanggotaannya bersifat tetap. Kemudian ada panitia pengawas pemilu kabupaten kota, Panwas kecamatan, panitia pengawas lapangan, kesemuanya untuk keanggotaannya bersifat ad hoc. Kemudian juga diatur lembaga pengawas etika tingkah laku penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kesemua kelembagaan pemilu tersebut masuklah kategori suprastruktur pemilu yang telah menjalankan tugasnya secara berjenjang, sehingga pada tingkat nasional persoalan teknis dan administrasi yang terjadi pada semua tingkatan sesungguhnya telah bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan pada level yang bawah.